Baik, selamat siang Insan Kalbe semuanya. Salam sehat untuk teman-teman semua di seluruh Indonesia ya, karena ini kita mengundang nasional dari Sabang sampai Merauke kita undang untuk acara Health Talk. Memang ini dalam rangka program Wellfit juga yang sedang dijalankan di Kalbe Cempaka Putih, yaitu terutama untuk corporate function dan ethical Cempaka Putih, seperti itu. Nah, oke, rekan-rekan, siang ini kita akan mengikuti sesi Health Talk. Nanti akan bersama moderator kita, Dr. Dedi, dan juga narasumber kita dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas dengan Dr. Dwitya. Jadi nanti akan ada sesinya tersendiri. Nanti juga Dr. Dedi akan mengenalkan narasumber kita siang hari ini. Tapi sebelumnya, sebelum kita masuk benar-benar ke materi nanti sesi sharingnya, kita akan buka dulu dengan doa yang akan dibantu dipimpin oleh rekan saya Clara. Kemudian kita akan menyanyikan lagu Mars Kalbe dan dilanjutkan dengan Kalbe Pancasrada. Baik, kepada Kak Clara, silahkan. Hmm. Selamat siang semua insan KB. Sebelum Health Talk pada hari ini dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin secara agama Kristen. Untuk Bapak Ibu yang berkeyakinan lain, mohon menyesuaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas hari ini kami bisa berkumpul bersama secara online dalam keadaan sehat dan sukacita. Terima kasih juga ya Tuhan kalau kami bisa meluangkan waktu kami untuk mendengarkan sedikit pemaparan mengenai Health Talk, pentingnya menjaga kebugaran di tengah kesibukan kerja kami. Semoga dengan adanya agenda ini, kami dapat lebih peduli dan lebih menjaga kesehatan kami di tengah aktivitas dan kesibukan kami masing-masing. Tuhan berkati acara pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Inilah doa kami yang kami serahkan hanya ke dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Satukan tekadku maju berjuang, bangkitkan semangatku meraih cita. Utamakan mutu, ciptakan karya, tingkatkanlah layananmu bagi pelanggan. Maju bersama Kalbe, bersatu padu pacu langkahmu. Maju bersama Kalbe, teguh pantang menyerah. Maju bersama Kalbe, membangun hidup sehat bahagia.
Kalbe Pancasrada. Trust is the glue of life. Trust is the glue of life. Saling percaya adalah perekat di antara kami. Saling percaya adalah perekat di antara kami. Mindfulness is the foundation of our action. Mindfulness is the foundation of our action. Kesadaran penuh adalah dasar setiap tindakan kami. Kesadaran penuh adalah dasar setiap tindakan kami. Innovation is the key to our success. Innovation is the key to our success. Inovasi adalah kunci keberhasilan kami. Inovasi adalah kunci keberhasilan kami. Strive to be the best. Strive to be the best. Bertekad untuk menjadi yang terbaik. Bertekad untuk menjadi yang terbaik. Interconnectedness is a universal way of life. Interconnectedness is the universal way of life. Saling keterkaitan adalah panduan hidup kami. Saling keterkaitan adalah panduan hidup kami. Kalbe Pancasrada. Baik, terima kasih Kak Clara yang sudah buka kegiatan kita siang hari ini dengan doa. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke sesi sharing bersama moderator kita kali ini, yaitu ada Dr. Dedianto dari Medical Kalbe Pharma. Halo dok, apa kabar dok? Halo, selamat pagi, salam sehat. Salam sehat. Oke, kalau gitu langsung saja saya serahkan ke Dr. Dedi. Silakan dok. Baik, terima kasih Mbak Kania. Sekali lagi saya ucapkan semangat pagi bagi insan Kalbe. Salam sehat untuk kita semua. Dalam 1 jam ke depan ini saya diberikan kepercayaan untuk membantu satu sharing ya edukasi kesehatan yang hari ini oleh narasumber diberi judul perilaku hidup sehat dan aktif sebagai investasi masa depan. Insan Kalbe di tengah rutinitas pekerjaan kita yang padat dan tuntutan target seringkali kita abai terhadap satu aspek fundamental yang menopang segalanya yaitu kesehatan diri. Data dari internal perusahaan kita ya menunjukkan tingkat obesitas dari karyawan Kalbe yang ternyata cukup tinggi. Nah, ini misalnya saya ambil ya dari screening yang dilakukan dari peserta Well Fit Challenge untuk karyawan Kalbe di Cempaka Putih saja. Itu ternyata ada 151 karyawan yang masuk kategori sebagai obesitas dan 48 masuk sebagai kategori overweight. Nah, jadi hal ini menjadi indikator bahwa tampaknya masih terdapat kurangnya kepedulian terhadap gaya hidup sehat di kalangan karyawan Kalbe Group ya. Nah, kesehatan karyawan kita ketahui merupakan suatu aset yang paling berharga bagi kemajuan perusahaan. Jadi karyawan yang sehat itu adalah pastinya karyawan yang produktif, inovatif, dan nantinya akan mampu memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan. Oleh karena itu hari ini kita melakukan sharing ya untuk menjadi suatu bekal pengetahuan dan juga diharapkan juga menjadi motivasi bagi kita semua agar kita semakin peduli untuk menjaga kesehatan melalui perilaku hidup sehat pastinya. Jadi hari ini kita sangat beruntung ya karena telah hadir di tengah-tengah kita seorang pakar yang kompeten di bidangnya. Jadi hari ini kita hadirkan Dr. Dwitya Solihati, MKes, MKK, SPOK, seorang dokter spesialis kedokteran kerja atau juga dikenal sebagai kedokteran okupasi yang telah banyak berkecimpung dalam dunia kesehatan dan keselamatan di lingkungan kerja. Selamat siang, Dr. Dwitya. Siang, Dr. Dedi. Selamat siang, Dr. Kalbe, Bapak Ibu. Ya, terima kasih Dr. Dwitya sudah menyempatkan hadir. Ya, sekali lagi beliau hari ini akan berbagi ilmu dan pastinya juga berbagi pengalaman berharga ya bagaimana mengelola pola makan, menjadikan olahraga sebagai bagian dari aktivitas kita ya supaya kita dapat mencapai kualitas hidup yang lebih baik tentu saja sehingga produktivitas kita juga semakin meningkat.
Nah, sebelum Dr. Ditya menyampaikan materi, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan CV dari beliau. Mungkin bisa ditampilkan. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, jadi untuk CV dan kurikulum vitae dari Dr. Ditya ini menyelesaikan pendidikan kedokterannya dari lulusan Universitas Pajajaran pada tahun 2009, lalu melanjut mengambil gelar Magister Kesehatan di Universitas Pajajaran juga, menyelesaikan tahun 2009. Pada tahun 2012, beliau melanjutkan gelar Magister Kedokteran Kerja di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan pada tahun 2022, beliau mendapatkan gelar Spesialis Kedokteran Okupasi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi beliau sehari-hari memiliki kesibukan sebagai dokter spesialis kedokteran okupasi di 3 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit EMC Pulau Mas, Rumah Sakit Hermina Jatinegara, Rumah Sakit Hermina Ciputat, dan juga sebagai konsultan dokter penyakit akibat kerja untuk PT Asabri, serta juga menjadi Occupational Health Consultant. Jadi saya mengajak para insan KW hari ini untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Mari kita dengarkan dengan sesama setiap paparan. Jangan ragu nanti untuk bertanya di kolom FAQ dan aktif berpartisipasi dalam diskusi ini. Sesi ini akan saya bagi menjadi 2 bagian. Sesi pertama 30 menit berupa penyampaian materi sharing oleh Dr. Ditya. Nanti sesi kedua 30 menit berikutnya kita akan masuk sesi tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya dapat mengetik pertanyaan dalam kolom FAQ dan akan ada hadiah yang menarik untuk 3 penanya terbaik. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada narasumber kita, Dr. Ditya, untuk memaparkan materinya. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Dr. Dedi. Izinnya saya share screen ya. Oh, saya belum bisa nih share screen. Minta tolong untuk host Ya, tunggu untuk sebentar, membuka. akan dibantu host ya, Dok. Iya. Saya share sendiri aja. Oke. Oke, udah kelihatan slide saya ya. Tampilannya belum slideshow ya? Belum, tinggal di slideshow, Dok. Oke, ini udah tampilannya udah bentuk slideshow? Sudah, Dr. Ditya. Silakan Udah ya. memulai materinya. Oke. Ya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu insan Kalbe. Senang sekali pada siang hari ini saya bisa membawakan satu tema yang menarik terkait dengan perilaku hidup sehat dan aktif, sebuah investasi masa depan. Oke. Slide-nya nggak jalan ya? Oke, sebentar. Oke, slide-nya sudah jalan ya? Bentuknya sudah masuk slide kedua ini ya. Sudah masuk slide kedua ya, mohon maaf ya tadi kesalahan teknis. Ini tadi kurikulum vitae saya yang sudah dibacakan dengan baik oleh Dr. Dedi ya. Kita lanjut aja ya. Sekedar informasi, jadi kalau Bapak Ibu insan Kalbe banyak yang belum tahu nih apa sih sebenarnya dokter spesialis kedokteran okupasi itu. Jadi kami adalah dokter spesialis yang memang berfokus pada pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan dari para pekerja. Baik itu dari fase preventif, promotif, kuratif maupun rehabilitatif. Oke, kita mulai slide pertama ya. Jadi Bapak Ibu tahu nggak sebenarnya kesehatan itu artinya apa ya? Jadi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di situ disebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, yang memungkinkan seseorang itu untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis ya. Jadi tidak hanya sehat fisik, jadi sehatnya ini komplit, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Selain sehat,
kita ternyata butuh juga yang dinamakan bugar, ya. Jadi bugar itu adalah kemampuan dari seseorang untuk melaksanakan aktivitas fisik sehari-hari dengan kesungguhan dan kesigapan tanpa kelelahan, dengan masih menyisakan tenaga untuk melakukan latihan fisik di waktu luang maupun di luar kebiasaan atau waktu darurat. Selain itu, apa sih yang dinamakan dengan produktivitas? Produktivitas itu adalah melakukan sesuatu yang benar dengan benar dan lebih baik. Dengan benar maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah dilakukan secara efektif, efisien, dan produktif. Oke, ini adalah paradigma hidup sehat yang telah disebutkan oleh Bapak Kedokteran Komunitas Dunia bahwa seseorang yang sehat, baik fisik, mental, maupun spiritual, itu tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh yang ada di lingkungannya, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan sekitar. Hal itu tentu dipengaruhi terkait dengan perilaku dari masing-masing personal, human biologi atau genetik, lingkungan psikososioekonomik, serta lingkungan fisik. Semua ini akan membentuk satu kesatuan dan saling mempengaruhi, baik itu di lingkungan kerja maupun sistem pelayanan kesehatan, serta gaya hidup yang terdapat di komunitas. Satu lagi Bapak Dunia, ilmu kedokteran komunitas, dia menyebutkan terkait dengan teori H.L. Bloom. Jadi kalau seseorang yang mempunyai kesehatan fisik, baik mental maupun sosial, dia akan dipengaruhi oleh genetiknya, lingkungannya, pelayanan kesehatan, serta perilaku masing-masing individu itu sendiri. Ya, jadi sebenarnya apa sih perilaku hidup sehat yang baik nih di era saat ini, di era yang digital? Ini adalah 5 item yang sering digaungkan baik itu oleh praktisi-praktisi kesehatan maupun Kementerian Kesehatan. Jadi ada 5 perilaku yang bisa kita terapkan di masyarakat untuk tetap atau untuk menjaga kesehatan kita. Pertama apa? Pola makan sehat. Kedua, aktivitas fisik. Ketiga, manajemen stres. Keempat, istirahat cukup. Dan terakhir adalah hidrasi atau intake minum yang adekuat. Kita akan bahas satu persatu ya. Pertama, dari pola makan sehat. Sebelum saya membahas tentang pola makan sehat, Bapak Ibu tahu nggak bagaimana sih sebenarnya cara mudahnya nih untuk kita menghitung status nutrisi? Ya, jadi status nutrisi mudahnya untuk menghitung itu biasanya dihitung dengan cara kita menghitung BMI atau Body Mass Index, indeks massa tubuh. Caranya dengan bagaimana? Itu dengan berat badan kita dibagi tinggi badan kita dalam kuadrat. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, kalau Indonesia kita menganutnya klasifikasi dari Asia Pasifik. Jadi indeks massa tubuh yang normal itu berkisar antara 18,5 sampai 22,9. Sedangkan overweight itu BMI-nya antara 23 sampai 24,9 dan obes itu adalah BMI-nya lebih dari 25 ya. Jadi obesitas itu kenapa sih sebenarnya bisa sampai terjadi ya? Jadi obesitas ini terjadi akibat penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan antara asupan energi yang kita masukkan ke dalam tubuh kita dengan energi yang kita gunakan atau kita keluarkan dalam jangka waktu yang lama. Ya, jadi obesitas itu nggak ujuk-ujuk ya. Jadi melalui proses yang lama gitu ya sampai seseorang itu terjadi obesitas. Nah, ini ada lagi yang lebih berat yang kita nyebutnya obesitas sentral ya. Jadi obesitas sentral itu adalah seseorang yang BMI-nya lebih dari 25 ditambah dengan lingkar perutnya untuk laki-laki lebih dari 90 cm dan perempuan lebih dari 80 cm ya. Jadi kenapa obesitas sentral ini berbahaya? Kita lihat ya di gambar sebelah kanan gini ya, bahwa lemak-lemak orang-orang yang mengalami obesitas sentral ini dia punya lemak-lemak seputan ya dan lemak-lemak dan juga lemak visceral. Lemak-lemak ini berbahaya kenapa? Karena dia akan menekan organ-organ bagian dalam kita. Kan sering tuh ya kalau pemeriksaan MCU ditemukan secara kebetulan di USG-nya ketemu fatty liver ya. Jadi lemak yang berlebihan di perut itu akan menekan organ-organ
bagian dalam kita dan itu kurang baik ya. Oke. Oke. Nah, ini ada satu lagi pemeriksaan status nutrisi tubuh secara lebih detail. Jadi ini memakai alat yang dinamakan bioelectrical impedance analysis. Jadi alat ini mampu mengukur komposisi tubuh baik jumlah lemak, otot, jumlah cairan. Jadi di sini lebih detail. Di sini kita akan dapatkan angkanya gitu. Massa lemaknya berapa, massa ototnya berapa, persen lemaknya berapa dan sebagainya ya. Oke, selanjutnya kita bicara tentang pola makan gizi seimbang. Jadi apa yang perlu kita perhatikan nih ketika kita berbicara tentang pola makan gizi seimbang? Ya, jadi ada 4 hal yang harus kita perhatikan, yaitu 3J plus 1J. 3J itu apa? Jumlah makanan, ya. Jadi jumlah makanan ini memang harus dipantau ya. Jadi misalnya gini, kita berat badannya 50 kg dengan aktivitas sedang. Berapa sih kebutuhan kalorinya? Ya, seperti di slide dijelaskan energi untuk wanita itu dikalikan standar 50 kali 30 kalori itu 1.500 kalori, untuk pria 50 kali 35 kalori, itu sekitar 1.750 kalori. Bagaimana dengan orang-orang yang obesitas? Jadi kebutuhan makanan untuk orang-orang yang obesitas dihitungnya jadi dari berat badan ideal. Jadi misalnya laki-laki berat badannya 160, tinggi badannya 90. Berapa sih kebutuhan kalori makannya? Ya kita hitung dulu berat badan idealnya. Itulah kebutuhan yang harusnya dilakukan setiap harinya oleh orang tersebut. Yang kedua adalah jadwal makan ya. Jadi jadwal makan itu yang benar adalah 3 kali makan utama, itu makan pagi, makan siang, makan malam, dan 2 kali snack. Kita lihat di sini ya, makan pagi dan makan siang proporsinya cukup besar. Kebutuhan kalorinya setiap harinya itu masing-masing 30%. Sedangkan makan malam hanya memenuhi sekitar 20% dari kebutuhan kalori setiap hari. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah jenis atau komposisi makanannya. Jadi komposisi makanan kita tuh harus bervariasi ya. Jadi harus meliputi karbohidrat, protein, lemak gitu. Dan terakhir adalah jurus memasak. Jadi memasak yang baik atau makanan yang dimasak dengan baik adalah yang direbus, dikukus maupun makanan yang segar ya. Kalau goreng-gorengan sebenarnya boleh asal memakai minyak yang baik, yang sehat, atau minyak yang sekali pakai. Oke, nah ini selain komposisi atau nutrisi makanan, ternyata nilai kalori makanan itu bisa juga loh dihitung. Jadi seperti misalnya karbohidrat nih ya, karbohidrat itu menghasilkan sekitar 4 kalori. Lemak ini menghasilkan kalorinya lebih tinggi, 9 kalori. Sedangkan protein menghasilkan 4 kalori. Lalu ada juga terkait dengan daftar komposisi bahan makanan. Jadi di situ banyak di Google atau di buku-buku itu ya, komposisi bahan makanan. Jadi misalnya nih, tempe 50 gram itu dia ada tuh kandungannya, berapa karbohidrat, berapa protein, berapa lemak gitu. Dan ada juga terkait ukuran rumah tangga. Jadi ukuran rumah tangga tuh kayak gini misalnya, 3/4 gelas atau 3/4 gelas beras gitu, itu sama dengan yang isinya 100 gram itu sama dengan kalorinya dengan 3 iris atau 3 iris roti putih gitu ya. Jadi misalnya orang bilang saya belum makan nasi tadi pagi tapi udah makan roti. Nah, itu jumlah kalorinya atau sama, besaran ukuran rumah tangganya sama gitu ya. Nah, ini dia prinsip gizi seimbang ya. Jadi kalau Bapak Ibu insan kalbe nih dulu puluhan tahun yang lalu pernah dengar 4 sehat 5 sempurna. Masih cocok gak sih ya diterapin sekarang gitu? Ternyata 4 sehat 5 sempurna itu memang pernah kita gaungkan ya oleh Kementerian Kesehatan itu dahulu kala gitu. Tapi ilmu pengetahuan berkembang yang akhirnya ternyata nggak cocok nih 4 sehat 5 sempurna. Karena 4 sehat 5 sempurna itu kan sempurnanya susu ya. Padahal susu isinya lemak-lemak juga gitu. Jadi yang cocok untuk komposisi gizi seimbang adalah prinsip gizi seimbang.
Hal ini juga sudah ditaruh di undang-undang di Permenkes nomor 41 tahun 2014 tentang pedoman gizi seimbang. Di situ dijelaskan. Jadi ada yang namanya piramida makanan. Piramida makanan ini adalah kebutuhan makanan sesuai dengan besaran yang kita butuhkan. Ternyata yang piramida paling bawah kita butuh lebih banyak tuh memang karbohidrat gitu ya. Kedua baru komposisi sayuran dan buah-buahan. Ketiga baru lauk pauk. Yang terakhir di piramida yang paling kecil, ternyata kita hanya butuh komponen gula, garam, dan minyak secukupnya saja. Ya, jadi gula itu hanya butuh 4 sendok makan sehari, garam hanya butuh 1 sendok teh, dan minyak hanya butuh sekitar 5 sendok makan per harinya. Tentu piramida gizi seimbang ini juga ditunjang oleh hal-hal yang lain atau perilaku hidup bersih yang sehat seperti mencuci tangan, aktivitas fisik, rajin memantau berat badan, dan sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu pernah lihat nih ya, ternyata Kemenkes juga menjelaskan nih gimana sih caranya kita melakukan si prinsip gizi seimbang ini dalam proporsi makan kita sehari-hari. Ada yang namanya piring gizi seimbang. Jadi seperti ini ya, kita bagi 2 dulu piringnya gitu ya, 2/3 dari setengah piring atau makanan pokok itu kita isi dengan makanan pokok atau sekitar 2/6-nya itu isinya makanan pokok. Sayuran sekitar 2/6-nya dan ternyata buah-buahan serta lauk pauk itu hanya butuh sekitar 1/6 dari sisi piring kita ya. Jadi kalau kita makan kita lihat tuh komposisinya udah bener belum. Jangan-jangan karbohidrat kita walaupun tadi di piramida gizi seimbang letaknya paling bawah, kebutuhannya paling bawah, paling banyak gitu ya. Jangan-jangan nasi kita ketika kita makan dalam satu piring gitu, nasinya hampir setengah dari piring kita, berarti udah melebihi ya gitu. Nah, oke. Nah, ini contoh dari isi piringku ya. Jadi Kemenkes sudah menyebutkan bahwa kira-kira kebutuhan untuk makan siang kita sehari yang cukup gitu itu sekitar 700 kalori yang terdiri dari nasi, lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan. Oke, selanjutnya saya akan coba jelaskan satu-satu nih tentang karbohidrat, protein, lemak secara sederhana ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa kebutuhan karbohidrat kita adalah sekitar 45-65%. Karbohidrat apakah yang lebih bagus? Yang bagus adalah jenis karbohidrat yang kompleks. Seperti apa contohnya? Kacang-kacangan, sayur-sayuran. Yang harus kita hindari adalah karbohidrat sederhana seperti apa gula pasir, sirup ya. Jadi itu kebutuhan kita hanya sekitar kurang dari 5% gitu ya. Nah, ini saya kasih contoh nih misalnya porsi nasi seberat 100 gram. Jadi 3/4 gelas beras yang akan menjadi nasi sekitar 100 gram, ternyata nasi 100 gram ini dia menghasilkan 175 kalori. Teman-teman masih paham nggak nih? Dapat dari mana ya 175 kalorinya? Ternyata dalam satu nasi, dalam 100 gram nasi, itu ada 40 gram karbohidrat dan 4 gram protein. Tadi kan karbohidrat 1 gram karbohidratnya 4 kalori ya. Berarti 40 kali 4, 160. 160 ditambah 4 gram protein. Ternyata ada kandungan protein ya 4 kali 4, 16 ya. Jadi 160 tambah 16. 176 kalori gitu ya. Nah, ternyata ketika 100 gram nasi ini bisa ditukar dengan zat lain yang sebanding sesama karbohidrat sesuai dengan tabel yang ada di samping. Jadi misalnya kita nggak suka beras atau misalnya kita lagi pengen ganti makanan yang lain, kita bisa ganti dengan mie basah, jagung, bihun gitu ya. Jadi jangan sampai misalnya kita bilang gini, tadi pagi udah ngemil bihun gitu, tapi belum sarapan sih. Nah, itu sebenarnya udah bihun itu karbohidrat juga ya. Jadi jangan-jangan karbohidratnya udah berlebih nih gitu ya. Oke. Nah, ini selanjutnya ya.
Saya coba jelaskan. Jadi, tadi yang bagus adalah karbohidrat kompleks. Kenapa karbohidrat kompleks itu? Karena dia, kadar gula darah kita ketika kita makan karbohidrat kompleks, gula darah kita bentuknya tuh, stabil ya. Yang berbahaya adalah kita, makan makanan yang indeks glikemiknya tinggi ya. Contohnya misalnya apa nih, yang, grafiknya yang, merah ya, seperti ini ya. Jadi ketika kita makan makanan dengan indeks glikemik yang tinggi, jadi ketika kita makan gitu, gula darah kita langsung meningkat drastis ya. Ketika kita, gula darahnya meningkat drastis, dalam 30 sampai 60 menit, itu kita udah, gula darahnya udah turun lagi dalam tubuh. Jadi kita rasa lapar, craving, ya. Itu bisa berupa kita misalnya makan cake gitu ya, se-slice, itu gula darah kita akan meningkat. Tapi 1 jam kemudian, gula darahnya akan turun drastis dan kita akan merasa lapar, akan craving. Jadi kita akan makan lagi gitu ya. Nah, yang, roti putih, nasi putih, itu juga dia akan meningkat, tapi tidak setinggi dari yang tadi, sirup, terus, cake, itu indeks glikemiknya sangat tinggi. Yang bagus adalah yang karbohidrat, kompleks ya, beras merah, biji-bijian utuh, sayuran, kacang-kacangan. Ya, ini gambar di samping kita bisa lihat, makanan-makanan dengan indeks glikemik yang rendah, sedang, dan tinggi. Selanjutnya adalah protein. Jadi kebutuhan protein kita berapa sehari? Sekitar 15-25% per total kalori. Kenapa kita butuh, kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda? Karena masing-masing punya fungsinya gitu. Tadi ya seperti karbohidrat fungsinya apa dia ya. Nah sekarang protein. Protein fungsinya adalah untuk membentuk massa otot, meningkatkan laju metabolisme basal, meningkatkan rasa kenyang dan sebagainya ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih, kita ambil contoh misalnya porsi tempe sebanyak 2 potong atau 50 gram. Ternyata kalau kita makan tempe nih 2 potong, itu kalorinya udah 80. Kenapa? Karena di dalam 50 gram tempe itu, dia terkandung 6 gram protein, 3 gram lemak, dan tambah 8 gram karbohidrat. 8 gram karbohidrat kan sudah 8 kali 4 sudah 32, tambah lemaknya 3 gram, 32 tambah 27, ditambah lagi 6 tambah 4, 24. Jadi 80 kalori gitu ya. Memang kesannya repot ya kalau hitung-hitungan seperti ini ya, kalau misalnya kita mau diet ya. Tapi mau nggak mau ketika kita sudah menerapkan gitu ya, sekali gitu, sehari, 2 hari, bahkan seminggu gitu, itu kesananya kita akan gampang ingat, oh si komponen makanan ini sekian kalori, si ini sekian kalori gitu ya. Oke, selanjutnya adalah lemak. Pemilihan lemak yang bagus adalah lemak yang tidak jenuh ya. Kebutuhan lemak kita adalah sekitar 25-30% dari total kalori. Yang bagus yang kita konsumsi adalah yang MUFA. Jadi ini asam lemak tidak jenuh yang tunggal, rantai tunggal. Itu kita butuh sekitar 12-15%. Bagusnya di mana ini yang MUFA ini dia ada di alpukat, di olive oil, di minyak canola dan sebagainya. Lalu yang kedua bagus itu adalah yang asam lemak tidak jenuh yang rantai panjang gitu ya. Itu ada di ikan salmon, ikan-ikan yang laut dalam. Yang berbahaya adalah yang lemak jenuh. Kenapa? Ketika kita memakan lemak yang jenuh, kita konsumsi nih makanan tinggi yang tinggi lemak jenuhnya, itu akan menghasilkan adipokins ya. Adipokins ini dia akan menghambat leptin atau hormon kenyang. Akibatnya kita akan kerasa lapar dan terus. Lama-lama nanti lemak kita di dalam tubuh meningkat gitu ya, kita obesitas, ya muncul keluhan-keluhan yang lain ya, seperti sensitivitas insulin berkurang, terus dan akhirnya kita menjadi resistensi insulin. Nah, ini hanya sedikit beberapa contoh tabel-tabel terkait mana sih komponen-komponen makanan yang rendah lemak, terus lemaknya sedang, atau yang tinggi lemak ya. Misalnya apa nih? Misalnya ternyata yang tinggi lemak ya, ternyata yang tinggi lemak itu adalah telur bebek gitu ya, sosis, kuning telur gitu dan sebagainya. Yang bagus adalah yang ikan-ikan ya, lemaknya rendah.
Oke, selanjutnya serat. Serat ini kebutuhannya sih tidak terlalu, banyak, seperti yang jadi dia adalah komponen-komponen yang, komponen-komponen, mikronutrien kita nyebutnya ya. Kebutuhannya berapa banyak, ternyata konsumsi sayuran dan buah-buahan kita membutuhkan sekitar 400 gram per hari atau, sekitar 250 gram sayur dan 150 gram buah. 150 gram buah tuh seperti misalnya pisang, 1 slice gitu, 1 potong kecil itu 150 gram. Kita butuh sekitar segitu buah sehari dan sisanya adalah sayur ya. Nah, ini adalah total, kandungan serat dari masing-masing, buah-buahan dan, komponen makanan yang lain. Oke, nah ternyata kalau kita makan nih, kita makan yang, makanan-makanan yang junk food gitu ya, ternyata, di makanan-makanan junk food itu ternyata banyak loh, komponen-komponen lemaknya yang tanpa kita sadari. Ya, terutama juga makanan-makanan yang digoreng. Jadi seperti misalnya gitu ya, 1 potong ayam goreng tepung gitu, dia udah memakai minyak gorengnya seberapa banyak, 2 sendok gitu ya. Jadi kebutuhan minyak kita bisa tanpa kita sadari, kebutuhan, lemak kita itu bisa terlewati kalau kita makan makanan junk food seperti ini. Oke, yang perlu kita batasi juga adalah makanan-makanan yang tinggi gula. Makan makanan tinggi gula, terus makanan-makanan food process. Jadi makanan-makanan yang udah mengalami, proses, berkali-kali, jadi nggak murni gitu ya, seperti sosis, nugget, corned beef, sarden, burger, itu kurang baik ya. Atau minuman-minuman yang manis seperti misalnya soft drink, minuman-minuman berwarna tuh yang minuman-minuman manis yang ada di, Indomaret, Alfamart itu juga kurang baik ya. Kue-kue boleh sesekali 1 sampai 2 kali seminggu nggak apa-apa icip-icip, tapi bukan berarti setiap hari misalnya kita suka minumnya tuh minuman manis terus, itu kurang baik ya. Tadi seperti yang sudah dijelaskan di slide-slide awal, kita hanya butuh berapa? Gula 4 sendok makan, garam 1 sendok teh, dan lemak sekitar 5 sendok makan. Nah, ini coba kita lihat komposisi makanan yang ini ya. Kalau kita jadi bukan berarti, makan enak itu nggak boleh ya, tinggal kita switch aja. Jadi kalau misalnya kita makan pagi nih, seperti ini gitu ya, nasi goreng, teh manis, kalorinya sendiri aja udah 908 gitu. Terus siangnya kita makan lagi yang enak, nasi putih, combine juga dengan mie goreng yang sama-sama karbohidrat gitu ya. Ada lagi sirup, jadi kalorinya tinggi. Jadi bisa kita switch ya dengan komposisi makanan yang lain. Biasanya kita butuh makanan yang lebih, berat itu di, makan siang ya atau makan pagi. Makan malam itu sebenarnya ya secukupnya aja karena kan kita sudah tidak terlalu banyak aktivitas di malam hari. Ya, jadi komposisi, makanan yang lebih banyak itu tadi ya makan pagi, makan siang itu mencapai 30% dari total masing-masing 30% dari total kalori yang kita konsumsi setiap hari. Oke, pusing nggak tentang nutrisi ya. Selanjutnya kita masuk ke tahapan, aktivitas fisik nih ya. Jadi Bapak Ibu udah tahu belum nih ternyata ada banyak istilah loh terkait dengan, aktivitas fisik. Jadi ada yang dinamakan, non-exercise physical activity, ada yang dinamakan latihan fisik, ada yang dinamakan olahraga. Bedanya apa sih? Ya, jadi kalau non-exercise physical activity itu gerakan tubuh yang dihasilkan oleh kerja otot-otot rangka dan menghasilkan pengeluaran energi. Misalnya apa? Misalnya masak, ngepel, nyetrika, nyuci mobil gitu. Itu non-exercise physical activity gitu. Kita kerja pakai otot rangka kita dan menghasilkan pengeluaran energi. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan latihan fisik. Nah, latihan fisik ini sebenarnya lebih advance dibandingkan yang tadi, non-exercise physical activity. Jadi, latihan fisik adalah aktivitas fisik yang terencana. Jadi dia ada terencana tuh, terus, ada programnya, terstruktur, dan melibatkan gerakan tubuh yang berulang-ulang. Dilakukan secara teratur dengan tujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan kebugaran jasmani, ya. Selanjutnya adalah olahraga. Kalau orang kan sekarang sering nyebut gini, "Ah, gue mau olahraga dulu, mau jogging," gitu. Sebenarnya kurang tepat penyebutannya. Jadi kalau olahraga itu sebenarnya adalah latihan fisik yang memiliki peraturan, mempunyai goals, dan dapat dikompetisikan, gitu ya. Oke, nah prinsip, latihan fisik, yang bagus itu adalah yang memenuhi kaidah ini. Jadi baik, benar, terukur, dan teratur. Baik itu maksudnya memang sesuai dengan,
individu yang melakukan. Jadi kita misalnya sukanya renang, ya udah kita lakukan itu ya. Di lingkungan yang nyaman juga, kita punya peralatan olahraga yang sesuai, misalnya kita sukanya basket, sukanya tenis dan sebagainya ya. Dilakukan dengan benar. Dilakukan dengan benar maksudnya apa? Ada tahapannya ternyata ketika kita melakukan aktivitas fisik yang harus didahului dengan pertama pemanasan dulu, inti, baru pendinginan. Makanya kan kalau orang misalnya latihan fisik itu nggak ujuk-ujuk langsung jogging larinya cepet banget, enggak kan, bisa ya pemanasan dulu, terus baru masuk ke bagian inti, dan terakhir baru pendinginan. Dilakukan secara teratur. Teratur itu maksudnya berapa? 3-5 kali per minggu, gitu ya. Dan bisa diukur. Kenapa bisa diukur? Kita bisa ukur intensitasnya. Intensitas latihan fisik ini berat apa enggak? Dengan apa? Kita mengukur denyut nadi dan lama waktu dari latihan fisik yang kita lakukan. Selanjutnya nih yang tidak kalah penting dari komponen latihan fisik adalah kita harus ngerti terkait dengan ini, FITT ya. Jadi frekuensi. Kita mau lakukan latihan fisiknya berapa kali nih dalam seminggu? Intensitasnya kita mau intensitas yang sedang atau yang berat? Lalu durasinya berapa lama sih dalam satu sesi per harinya? Dan tipe jenis latihan yang dilakukan apa nih? Apakah aerobik, apa-apa, dan sebagainya. Ya, ini adalah contoh latihan fisik untuk paket sehat dan bugar ya. Biasanya kita nih kalau orang-orang yang hanya latihan fisik untuk dia meningkatkan kebugaran jasmani, biasanya fokus di latihan kardio. Ya, latihan kardio ini fokusnya untuk kita kerja jantung paru kita lebih baik ya. Biasanya itu seperti latihan fisiknya jogging, naik sepeda, renang, itu latihan kardio. Ya, biasanya dilakukan 3-5 kali seminggu dengan intensitas kalau intensitas sedang biasanya sekitar 30-60 menit per sesi, intensitas berat sekitar 20-60 menit per sesi. Ya. Lalu ada juga orang-orang yang dia udah rutin nih latihan fisik kardio, tapi dia juga mau nih meningkatkan massa otot atau kerja ototnya. Dia lakukan latihan-latihan fisik yang terkait dengan strengthening dengan fokus untuk kerja ototnya ya. Biasanya dilakukan 2-3 kali seminggu. Intensitasnya adalah sedang sekitar 60-70% repetisi dan ada sekitar 8-10 jenis gerakan per set gitu ya. Dan kita biasanya lakukan 2-3 set atau 8-12 repetisi. Nah, selanjutnya untuk yang flexibility nih, untuk fokusnya ke rentang gerak ya. Biasanya latihan-latihan ini contohnya adalah apa? Yoga, pilates, dan sebagainya. Nah, oke. Jadi gimana nih untuk kita-kita yang kerjanya kantoran atau banyak perilaku sedenternya atau banyak duduknya gitu ya. Jadi pada prinsipnya kalau kita mau mulai gerak gitu ya, jangan terlalu drastis. Jadi kita mulai aja start slow, go slow gitu ya. Jadi misalnya apa? Di tempat umum atau misalnya di tempat kerja deh. Kita parkir agak jauh gitu ya. Kita parkir agak jauh dari lobi. Jadi kita ada waktu tuh untuk jalan dari tempat parkiran ke lobi. Atau misalnya kalau kita naik kendaraan umum kita berhentinya agak jauh dari kantor. Jadi kita jalan kaki dulu gitu sampai ya 5-15 menit, 5-10 menit untuk kita nyampe ke lobi kantor seperti itu ya. Jadi banyak sebenarnya atau kita dalam 5 hari kerja kita ambillah 1 hari kita naik sepeda ke kantor gitu ya. Oke, kalau di rumah apa sih yang bisa kita lakukan nih untuk kita bisa aktif bergerak? Misalnya kita main dengan anak, kita misalnya aktivitasnya apa? Berkebun dan sebagainya. Yang penting kita gerak, bukan duduk aja gitu. Misalnya makan udah sambil duduk di rumah, nonton TV sambil duduk dan sebagainya. Geraknya nggak ada ya. Jadi kita ciptakan sendiri aktivitas yang memang banyak geraknya. Oke, ternyata manfaat latihan fisik itu banyak ya. Selain dari yang tadi saya sudah jelaskan, meningkatkan kebugaran jantung dan paru, ternyata dia juga meningkatkan fungsi pernafasan dan daya tahan tubuh. Jadi sering lihat nggak, misalnya orang jalan jarang gitu ya, masih muda, jarang naik tangga, atau jarang jalan gitu di kantornya. Pas dia jalan, dia tuh kayak ngos-ngosan gitu, baru jalan dikit aja udah ngos-ngosan, karena dia tidak terbiasa gitu ya. Yang tadi saya bilang di slide pertama,
ya mungkin dia sehat tapi nggak bugar karena gampang lelah, gampang kerasa engap dan sebagainya gitu ya. Mengoptimalkan tumbuh kembang kita, daya tahan otot dan sebagainya. Menguatkan tulang kalau kita misalnya rajin gerak, mencegah penyakit kronik. Ini udah banyak ya penelitiannya. Jadi kalau kita latihan fisik, kita rajin olahraga, dia mampu mencegah penyakit-penyakit kronik seperti apa? Seperti kencing manis, hipertensi, penyakit jantung dan sebagainya ya. Menjaga berat badan kita lebih stabil dan mencegah depresi. Oke. Nah, selanjutnya nih, tadi kan ada 5 ya. 5 perilaku hidup sehat dan aktif yang bisa kita terapkan untuk menjaga kesehatan kita. Ini poin yang ketiga, manajemen stres. Jadi penting banget kita untuk bisa memanage stresor-stresor yang ada di tempat kerja. Caranya dengan apa? Caranya kita harus tahu bagaimana kita melakukan work-life balance di tempat kerja kita. Kita juga punya teman atau rekan kerja untuk kita bercerita. Kita punya kegiatan untuk kita melakukan aktivitas fisik sehari-hari gitu ya. Kita tidur yang cukup juga, kita mempunyai hobi yang bermanfaat, kita ibadah juga rutin tetap dilakukan dan terakhir kita berpikir positif bahwa semua hal misalnya semua tantangan yang terjadi pada diri kita itu sifatnya adalah challenge ya. Jadi challenge untuk kita jadi lebih pintar, lebih oke gitu. Jadi kembangkan selalu pikiran positif atau pikiran kita dengan positif gitu ya. Bahwa semua itu pasti ya akan bisa kita lalui gitu. Oke. Nah, ini mindfulness ya. Ternyata tadi juga disebutkan ya. Salah satu dari pilarnya Kalbe. Mindfulness is our foundation. Nah, itu penting sekali. Kenapa? Nah, saya juga masukkan mindfulness di sini. Kenapa? Karena kita nggak mau dong kita kerja setiap hari gitu ya, 8 jam sehari, tapi kita nggak dapat apa-apa. Istilahnya kalau di dunia kedokteran kerja itu presenteeism. Jadi kita hadir, tapi kita nggak produktif, kita nggak ngerjain apa-apa gitu ya. Jadi penting sekali untuk kita menerapkan mindfulness di lingkungan kerja. Mindfulness itu apa sih artinya? Jadi kita sadar secara penuh, hadir dan terlibat secara penuh dengan peran kita yang ada di kantor kita untuk untuk job desk yang kita lakukan saat ini ya. Jadi dengan mindfulness ini kita bebas dari gangguan apapun. Kita bebas dari pikiran apapun, kita sadar penuh bahwa kita lagi ada di kantor, kita harus bekerja sesuai memang job desk yang harus kita lakukan setiap harinya gitu ya. Nah, selanjutnya good sleep hygiene. Ini juga penting sekali. Kenapa penting? Ketika seseorang tidur malamnya tidak berkualitas, itu pasti pas di lokasi kerjanya, itu dia akan rungsing, akan nggak fokus gitu untuk bekerja. Jadi penting sekali kita untuk menerapkan good sleep hygiene. Jadi kalau bisa, setiap malamnya itu kita tidur di jam yang sama. Ya, jadi misalnya kita biasa tidur jam 10, itu kita akan tidur jam 10 gitu. Kalaupun nanti misalnya kita ada nih 1-2 hari atau seminggu gitu ya, kita tidur lebih malam lah karena misalnya akhir bulan, ada job desk tambahan dan sebagainya. Nggak apa-apa ya, asal jangan setiap hari gitu. Kalau kita jadwalnya berantakan setiap harinya, tidurnya nggak jelas gitu ya, setiap hari jamnya, itu kita akan susah mengkondisikannya. Dan kalau misalnya udah jam 7 tidur, kita tuh lakukan habit yang baik. Matikan lampu, nggak main HP, dengerin musik mungkin, bersihin tempat tidur biar tempat tidurnya nyaman. Jadi kita cepat gitu untuk masuk ke dalam fase tidur. Nah, yang terakhir adalah kebutuhan cairan tubuh. Ya, kita tahu bahwa tubuh kita ini komposisinya sebagian besar adalah air. Oleh karena itu, kebutuhan cairan tubuh kita setiap harinya itu sekitar 30-35 cc per kilogram berat badan atau gampangnya ya, itu sekitar 1,5-2 liter per hari. Ya, ini minimalnya ya. Kebutuhannya akan meningkat sejalan dengan aktivitas pekerjaan kita. Kalau orang yang bekerjanya misalnya di lapangan yang udaranya panas dan sebagainya, biasanya dia kebutuhan cairannya juga akan meningkat lebih dari 2 liter per hari. Dan kebutuhan cairan ini yang disebutkan 1,5-2 liter per hari itu adalah air putih ya.
bukan minuman teh atau kopi ya. Jadi bukan juga minuman manis atau soda ya. Biasanya orang kalau udah minuman manis, minum soda atau minum teh itu malas tuh minum air putih ya. Boleh minum itu, tapi tetap kebutuhan air putihnya harus memenuhinya sekitar 2 liter per hari. Kenapa? Kalau kita kurang minum air putih juga itu kita biasanya sulit tuh konsentrasi, lebih lelah dan sebagainya. Dan ternyata air putih itu penting sekali untuk apa? Pengatur suhu tubuh, dia pelarut beberapa zat seperti vitamin, mineral, dia zat gizi yang merupakan makro esensial, pengatur biokimia juga untuk membantu pembuangan sisa metabolisme tubuh juga. Jadi air putih itu penting agar kita metabolismenya, sisa metabolisme yang memang harus dibuang lewat urin itu juga berjalan dengan baik ya. Ada yang bilang saya malas minum air putih karena nanti jadi banyak pipis. Ya nggak apa-apa, nggak masalah karena kandung kemih kita itu hanya bisa menampung 500 cc. Jadi kalau misalnya kita nih pagi hari sebelum kerja kita udah minum 2 gelas, memang pasti nanti ada rangsangan mau pipis 2 sampai 3 jam lagi. Ya nggak apa-apa, nggak masalah, artinya kan normal gitu. Jangan gara-gara nggak mau ke toilet kita nggak pipis gitu ya. Kita lihat sikonnya kalau misalnya kita lagi naik kendaraan umum, kita asumsikan, oh ini susah nih dapet toilet, ya nggak apa-apa kita minumnya nanti gitu. Yang penting sehari adalah 2 liter per hari. Oke, ya jadi dengan tubuh yang sehat, pikiran yang sehat, tentu kita akan menjadi manusia yang bahagia dan produktivitas kita tentu akan melesat dan merupakan suatu investasi masa depan yang baik. Oke. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu insan kalbi. Nanti dilanjut ke sesi tanya jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Terima kasih Dr. Ditya atas pemaparan materinya yang sangat menarik, informatif, dan pastinya juga aplikatif bagi kita karyawan Kalbe. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab ya dok ya. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan dari peserta di kolom Q&A. Saya coba bacakan pertanyaan pertama dok. Ini kebetulan tidak ada namanya, anonymous. Pertanyaannya, bagaimana dengan pencampuran beras merah dan putih dok? Apakah kalau kita makan gitu ya nasi merah sama nasi putih itu akan membantu kita itu menahan rasa lapar? Boleh dijawab dok untuk pertanyaan pertama? Boleh. Pada prinsipnya beras merah itu dia seratnya memang lebih kompleks ya. Jadi dia akan lebih dan kalorinya lebih rendah. Jadi dia akan mampu menahan rasa lapar lebih lama dengan kalori yang rendah juga gitu. Kalau dicampur gimana? Ya boleh-boleh aja gitu. Misalnya gini, dok saya tuh nggak begitu suka nih beras merah. Saya campur sama beras putih boleh nggak? Ya boleh aja gitu ya, boleh aja. Tapi itu balik lagi ke individu. Boleh saja, pada prinsipnya boleh saja gitu ya. Karena sudah ada beras merahnya kan nih, nanti dia akan membuat si tubuh kita kenyang lebih lama. Cuman harus dipahami ya. Jadi kalau misalnya mau dicampur itu jadi setengah-setengah ya. Jangan misalnya beras putihnya udah 1 centong, terus kita tambahin lagi beras merahnya 1 centong, jadi 2 centong dong. Jadi kalau misalnya mau coba nih, kayak misalnya kita nggak biasa nih makan beras merah gitu, takut nggak doyan dok, setengah-setengah dulu iya boleh ya. Setengah-setengah dulu boleh, nanti Bapak Ibu bisa bandingkan, oh iya ya ternyata pas dengan ada komposisi beras merahnya saya kenyang lebih lama gitu. Ya. Terima kasih Dokter Ditya. Berarti artinya boleh dikombinasi tetapi tidak menambah porsi ya dok ya. Berarti porsi tetap sama sesuai dengan tadi yang metode piring makanku ya dok ya. Ya. Oke. Ya mungkin bagi yang belum biasa, jadi buat peralihan awal-awal dicampur dulu. Nanti kalau udah terbiasa baru bisa diganti pakai beras merah semua. Begitu ya dok ya. Oke dok, kita masuk ke pertanyaan kedua ya dok ya. Ini pertanyaan dari atas nama Raden Roro Yuke. Jadi penanya ini mengatakan bahwa dia secara kategori BMI masuk kategorinya underweight tuh. Itu 17,5 ya kalau menurut kategori Asian Pacific. Jadi bagaimana tips dan triknya? Kalau biasanya banyak yang nanya untuk nurunin, ini justru naikin berat badan. Karena masuknya underweight nih dok. Ada tips
bagaimana menaikkan berat badan secara sehat? Oke, untuk yang underweight, pada prinsipnya biasanya untuk yang underweight kita, kasih makanan yang tinggi kalori, tinggi protein, ya. Kenapa tinggi kalori? Karena dengan tinggi kalori itu jadi kebutuhan-kebutuhan kita nih sebenarnya kalau orang underweight ya, kita, balik ke obesitas. Kalau obesitas tadi definisinya apa? Jadi, intake, kebutuhan kalori yang masuk ke dalam tubuh kita itu lebih besar dibandingkan yang kita keluarkan. Itu kalau yang obesitas. Kalau yang underweight berarti gimana? Berarti kebutuhan kalori yang masuk ke dalam tubuh kita itu lebih lebih sedikit, kebutuhan kalori yang kita masukkan ke dalam tubuh kita berarti lebih sedikit kan? Kita misalnya sibuk banget ngapa-ngapain gitu, kerja dan sebagainya, tapi kebutuhan kalori yang masuk ke dalam tubuh kita itu lebih sedikit, gitu. Jadi prinsipnya kalau kita mau menaikkan berat badan adalah kita lakukan, makanan yang tinggi kalori gitu. Kita banyakin yang proteinnya. Kenapa proteinnya? Jadi dia tadi kan sebagai zat pembentuk massa otot dan sebagainya. Makanan-makanan yang tinggi protein ya, seperti ikan, daging tanpa ini ya, daging tanpa lemak dan sebagainya, gitu. Terus kita harus lihat juga, kita punya penyakit yang lain nggak? Nah, kita underweight itu ada penyakit penyerta nggak? Kita harus cek juga gitu. Kalau misalnya nggak ada, penyakit penyerta gitu, penyakit kronis yang membuat, tubuh kita memang metabolismenya jelek gitu ya, berarti murni karena intake makanan kita yang kurang, gitu. Oke Dok, berarti kuncinya surplus kalori, tetapi intake proteinnya juga harus tinggi supaya bertambah dalam massa ototnya, begitu ya Dok ya? Iya, betul. Oke baik, terima kasih Dokter Ditya. Masuk pertanyaan ketiga ya Dok ya, Iya. dari penanya atas nama Panji Jaya. Nah ini kalau ini sebaliknya Dok, ini mau nurunin berat badan. Katanya kan kalau nurunin berat badan itu harus defisit kalori. Nah Iya. tapi ini, penanya tadi takut nih kalau katanya kalau kalorinya terlalu sedikit, nanti mengganggu kesehatan katanya. Soalnya katanya kalau nggak makan nasi suka pusing. Apakah itu benar atau cuma sugesti aja? Mungkin nanya kenapa boleh nggak sih sebetulnya nggak makan nasi atau gimana nih, Dok? Heeh. Jadi, gini ya, kalau kita obesitas kan berarti lemak yang ada di dalam tubuh kita itu, tinggi kan ya, komposisi lemak yang ada di dalam tubuh kita tinggi. Jadi yang terbaik adalah untuk orang-orang yang dengan obesitas selain dia, atur makan, restriksi makanannya, dia juga harus bantu dengan olahraga. Komposisi makanannya yang bagus adalah untuk orang-orang dengan obesitas sebagai pemula gitu mau nurunin berat badan, itu tetap 3 kali makanan utama. Porsinya yang dikurangi, ya porsinya dikurangi, jangan langsung drastis karena dia nggak biasa. Kalau langsung drastis dia akan compliance-nya rendah. Jadi tetap 3 kali makan utama, komposisinya yang kita mainkan gitu, komposisinya dikurangi. Jadi yang biasanya misalnya pagi hari sarapannya sampai 900 kalori, ya jangan sampai 900 kalori, misalnya hanya nasi plus lauk 1 gitu dan sayur gitu, jangan yang banyak gitu ya, atau pas makan siang misalnya lauknya sampai 3 sampai 4, nasinya banyak banget gitu ya, nasinya dikurangi gitu. Kita kan nggak perlu sampai 3 centong nasi biar nggak pusing. Makan nasi cuma 1 centong aja nggak pusing kok, bener, gitu ya. Terus yang kedua adalah olahraga. Kenapa olahraga? Olahraga untuk membuang lemak-lemak yang ada di dalam tubuh. Jadi Bapak Ibu tahu nggak, energi yang kita dapatkan itu dari pembakaran apa? Karbohidrat. Jadi kenapa sih kalau olahraga tuh minimal 30 menit gitu. Jadi pertama nih, misalnya kita olahraga nih, tubuh kita akan melakukan pembakaran dari karbohidrat yang kita makan, gitu. Nah, kalau misalnya kita olahraganya kurang dari 30 menit, berarti cuma karbohidrat dong yang dibakar. Nah, kalau kita olahraganya lebih dari 30 menit, kan kita pertama bakar karbohidrat kan. Karbohidratnya udah kebakar nih jadi glukosa. Terus dia selanjutnya akan membakar protein. Selanjutnya lagi dia akan melakukan pembakaran lemak gitu. Makanya orang-orang yang olahraga dia biasanya, agak lama tuh dia ambil ininya, sekitar 45 menit atau 60 menit gitu. Jadi dia ada spare untuk tubuh dia, untuk kita mendapatkan energi pada saat kita olahraga dengan melakukan pembakaran lemak, gitu. Nggak cukup dengan restriksi makanan doang, kalau misalnya udah obesitasnya berlebih ya, harus biasanya combine dengan
olahraga atau latihan fisik gitu. Kalau nggak makan nasi jadi pusing, itu sugesti aja sih ya. Kan tadi banyak tuh pengganti karbohidrat dengan jumlah kalori yang sama, yang sesuai yang kita suka. Mau ganti kentang boleh, mau ganti mie ayam sebenarnya boleh. Tapi kan biasanya kalau dibilang mau diganti mie ayam nggak kenyang gitu ya, jangan dianjurin, nanti malah jadi double gitu ya. Tetap makan nasi tapi porsinya dikurangi ya Pak. Oke, terima kasih dok. Berarti jangan takut mengurangi porsi nasi ya dok ya. Ya, Iya. mengurangi porsi nasi kalau untuk menahan lapar bisa bantu berolahraga, mungkin naikin seratnya juga gitu ya dok ya. Tadi Ya, dokter juga betul. bilang protein ya dok ya, penting juga ya supaya Protein. bisa menahan lapar. Biasanya kalau yang pusing sih akhir bulan dok, tanggal tua. Tanggal tua ya. Itu semuanya pusing di sini. Baik dok, kita lanjut ya dok ya pertanyaan Ya, berikutnya. Semoga menjawab pertanyaan dari Bapak Panji Jaya ya. Nah ini juga anonymous nih pertanyaannya. Ini dok, ini pertanyaannya. Kalau mau nurunin berat badan, itu olahraganya bisa kardio aja atau harus dibarengi dengan latihan strength? Mungkin angkat beban di sini ya. Mungkin bisa dibantu jawab dok. Apakah cukup kardio aja atau harus kombinasi dengan olahraga beban? sebenarnya yang bagus adalah kombinasi. Jadi selain kita dengan kardio, kita bakar lemak-lemaknya, kita juga mengencangkan otot-otot yang kita gitu. Ya, jadi combine dengan si latihan yang tadi ya untuk strengthening otot. Kombinasi Pak lebih baik. Itu jadi ketika kita berat badannya turun nih karena kita olahraga, massa otot kita juga nggak kendor. Kan biasa tuh orang kalau misalnya berat badannya turun tapi kok kayaknya kulitnya kelihatan gloyor-gloyor gitu ya. Jadi memang harus dibantu dengan latihan fisik yang untuk meningkatkan massa otot, combine lebih baik. Oke, terima kasih dok. Berarti berat badan bisa turun, tetapi jangan lupa body shaping-nya juga bagus ya dok ya, Betul. karena dengan Betul. berolahraga. Oke, baik. Lanjut ya dok. Ini kayaknya ada yang curhat nih dok. Izin bertanya dok, kalau kita punya bayi, ini kualitas Iya. tidurnya terganggu katanya. Mungkin karena bayinya sering bangun ya. Apakah ada saran agar kualitas tidurnya supaya tetap terjaga? Mungkin suruh suaminya aja yang jaga. Jadi ini bertanya Oke. kualitas tidur nih dok. Ya. Kualitas tidur memang bayinya umur berapa Ibu? 3 bulan. Biasanya kalau itu udah memang biasanya kalau kita punya bayi ya, apalagi 3 bulan pertama, itu kita rasa kelelahan atau kurang tidur kita itu nggak keganti tiap harinya, ya. Kalau dibandingin sama jaga malam aja waktu saya jadi dokter, itu masih kalah sama punya bayi. Waktu punya bayi itu rasa insomnianya, rasa kurang tidurnya tuh nggak balik-balik. Sampai 3 bulan udah kayak sapi perah gitu ya. Ngasih ASI juga, tapi memang itu yang terbaik untuk bayi kita. Nah, tipsnya gimana sih dok? Tipsnya adalah bayi itu sebenarnya kan kerjanya tidur makan doang, apalagi dalam 3 bulan pertama. Gitu. Tipsnya adalah gimana sih biar kita tuh tetap segar gitu, nggak kayak nggak kayak zombie gitu karena kualitas kita terganggu. Ya, biasanya kita manfaatkan tuh kalau misalnya kita masih dalam masa cuti. Pada saat bayi tidur kita tidur. Gitu. Pada saat bayi tidur kita tidur. Pada saat dia melek ya kita memang melek. Dan kenapa kualitas kita tidur terganggu? ASI yang paling banyak dan deras itu kan pada malam hari, dini hari malah tengah malam. Itu kalau kita memang ASInya keluar itu paling banyak di situ dan itu komposisi lemaknya paling bagus, ASI kita di situ gitu. Jadi ya kita memang harus berkorban gitu. Nah, solusinya adalah tipsnya adalah ya itu saat bayi tidur kita tidur. Dia kalau bayi itu ya masih 3 bulan pertama itu dia tidur tipis-tipisnya bisa sampai 5 kali sehari. Jadi subuh-subuh udah melek bayi, subuh-subuh udah melek gitu ya, kasih ASI segala macam, itu jam 8:30 pagi udah ngantuk lagi tuh dia, tidur sejam. Gitu nanti main-main kasih ASI lagi jam 1 siang itu dia akan tidur lagi tuh
2 jam gitu. Jadi dia bisa sampai 5 kali sehari tidur-tidur tipis ya. Tidur-tidur di jam setelah antara jam 6 pagi sampai jam 9 malam itu bisa dia tidur 3 kali. 2 jam, 2 jam, 2 jam gitu. Lumayan buat kita tidur siang. Nggak ngantuk tidurin aja gitu tips ya Bu ya. Karena nanti setelah dia 6 bulan siklusnya akan lebih teratur. Setelah MPASI, siklusnya akan lebih teratur, kebutuhan untuk dia bangun di malam hari akan lebih berkurang. Kalau pas 3 bulan pertama, kita bangun-bangun terus karena lambungnya kecil. Dia nggak bisa kayak kita, 3 kali makanan utama, 2 kali makanan selingan, 5 kali dia nggak bisa. Dia kan sesuai rekomendasi dokter spesialis anak, kita kasih ASI berapa kali? Minimal 8 kali kan, gitu. Jadi lambungnya memang kecil, jadi kita kasih sedikit gitu ya, lambungnya udah penuh, terus dia bobo, terus nanti dia lapar lagi, lambungnya kosong, kita kasih penuh lagi lambungnya, tapi cuma cukup untuk 2-3 jam dia bangun lagi, memang begitu. Memang begitu, kita ikutin aja. Yang penting apa? Yang penting tipsnya tadi kita kurangi stres yang lain. Jadi ya, kurangi stres yang lain. Terus kita punya support system yang bagus, baik itu kita orang tua, suami, ya kita punya support system yang bagus. Yang ketiga, kita harus bantu diri kita mungkin konsumsi vitamin. Yang keempat adalah ya udah pada saat baby tidur kita tidur gitu ya. Orang lain harus diberdaya gunakan Bu. Kalau misalnya kita lagi 6 bulan pertama punya bayi, semua orang diberdaya gunakan. Suami gitu ya, kalau punya orang tua kandung juga semua diberdaya gunakan. Agar apa? Agar si ibu nih nggak jatuh sakit. Agar si ibu ini nggak jatuh sakit. Kalau si ibu ini jatuh sakit, udah kesana-sananya repot untuk bayinya. Karena 6 bulan pertama bayi itu cuma butuh kita. Kalau kitanya harus sehat, maka kita juga minta bantuan orang lain. Satu kampung kita, kalau misalnya ada yang bisa bantuin, kita minta bantuan. Dari kitanya sendiri, kita konsumsi vitamin dan sebagainya. Makan cukup, gitu. Jangan stres, gitu ya Bu. Jadi juga memanfaatkan ya waktu-waktu bisa tidur, bayi tidur gitu ya, supaya ibunya bisa tidur. Tapi masalahnya waktu bayinya tidur, bapaknya bangun. Jadi sudah tidur lagi. Iya, betul. Oke Dok, masuk pertanyaan berikutnya Dok ya. Ini dari Pak Ya. Noel nih. Pak Noel ini bertanya, seberapa impactful Dok siklus tidur terhadap perkembangan masa otot? Ya, lalu apakah aman apabila mengkonsumsi protein? Ya, proteinnya dinaikkan konsumsinya, tetapi tidak dibarengi dengan olahraga rutin. Nah, ini ada beresiko nggak Dok? Gitu. Jadi asupan tinggi protein, tapi dia tidak berolahraga rutin. Oke, yang pertanyaan pertama ya, apakah seberapa signifikan kalau kita pola tidurnya bagus ke masa otot kita, gitu ya? Sebenarnya pola tidur yang baik tidak secara langsung berpengaruh ke masa otot, ya. Pola tidur itu berpengaruhnya kepada organ-organ di dalam tubuh kita. Kenapa? Pada saat tidur, organ-organ di dalam tubuh kita juga dia istirahat. Artinya dia ada fase untuk istirahat, ya. Jadi tingkat oksigen, tingkat radikal bebas atau zat-zat yang berbahaya untuk organ tubuh kita itu melemah ketika kita tidur. Karena organ tubuh kitanya juga istirahat ya, jadi tidak terlalu signifikan berpengaruh terhadap masa otot. Yang kedua adalah kalau kita banyakin protein aja, apakah cukup? Ya tadi balik lagi, kan tadi saya jelasin, protein itu kebutuhannya berapa? 15-20% dari total kalori setiap harinya. Jadi kalau misalnya total kalori seorang wanita, seorang laki-laki lah ya, seorang laki-laki dengan berat 50 kg, kebutuhan kalorinya 50 kg kali berapa tadi Bapak? 35 kalori. Ya, 50 kali 35, 1750 kalori. 1750 kalori ini di breakdown.
Anggaplah kita ambil paling atas nih, kebutuhan proteinnya berapa? 15-20%. Berarti 20% dari 1750 kalori berapa? Berarti 20%, saya udah lama lagi, 20% itu berarti mungkin sekitar 350 kalori. Ya, jadi kebutuhan protein kita itu ya cuman segitu misalnya, 350 kalori. Jadi kalau kita mau banyakin juga, nanti jadinya kemana? Ya berbahaya juga kan, berlebihan yang ya jadi kalau kita mau proteinnya banyak, kita bantu juga dong dengan olahraga gitu. Artinya apa? Protein yang kita makan dia bantu juga diri kita untuk membentuk massa otot yang lebih baik gitu. Pada prinsipnya semua hal yang berlebihan itu nggak baik. Jadi balikin lagi ke komposisi kebutuhan kita tuh berapa. Kebutuhan kita berapa, terus kita lihat kita aktivitasnya ringan apa sedang apa berat. Misalnya kita aktivitasnya ringan, duduk-duduk doang di kantor karena kita petugas admin, beda dengan yang aktivitasnya sedang, beda dengan yang aktivitasnya berat. Itu konstanta untuk kebutuhan kalorinya beda-beda. Tadi kan yang dengan aktivitas sedang untuk laki-laki dikali 35 kalori, kalau yang aktivitas berat itu dikali kalorinya lebih besar lagi gitu. Jadi balikin lagi sesuai dengan komposisi yang kita perlukan. Lalu kalau saya sih apa-apa tuh selalu combine ya dengan latihan fisik. Nggak pernah saya ngomong, udah cukup makan aja, jangan nggak usah latihan fisik, karena itu nonsens ya. Karena kan kenapa sih kita bilang gini, ya udah kebutuhan protein kita ambil aja dari makanan, nanti juga dia bentuk sendiri massa otot, nggak usah olahraga gitu. Kan sebenarnya olahraga itu baik, jadi kenapa kita harus bilang pilih salah satu? Jalanin aja dua-duanya gitu kalau kita mampu. Ya misalnya kita punya waktu buat olahraga, kita olahraga. Iya Pak ya, combine lebih baik. Sayang ya dok ya, makan proteinnya udah banyak, tapi kalau nggak olahraga, pembentukan ototnya nanti nggak optimal ya. Lanjut ya dok ya, masih ada waktu kita ya. Lanjut ke Betul. pertanyaan berikutnya, Ibu Fani Ya. dok. Ibu Fani bertanya dok, bagaimana sih membuat mindset kita nih? Sebenarnya kan kalau olahraga itu kan hubungannya dengan mindset ya dok ya. Banyak yang olahraga apa di depannya doang semangat terus pada Betul. hilang gitu ya. Nah, bagaimana membuat mindset agar kita konsisten dalam menerapkan hidup sehat? Terus apakah ada perbedaan dok pola hidup sehat yang disarankan untuk usia remaja, dewasa, dan lansia? Oke, mindsetnya adalah sebenarnya kalau perilaku hidup sehat itu ya, mindsetnya adalah bukan untuk saat ini, tapi untuk ke depan gitu ya. Jadi sebenarnya goalnya adalah untuk kita mencegah penyakit-penyakit yang terkait dengan metabolik ya. Seperti misalnya obesitas itu udah masuk penyakit loh. Sudah ada kodenya di ICD-10, International Classification of Disease ya. Jadi obesitas itu penyakit. Ya, kita pertama mindsetnya gimana sih biar kita mau melakukan perilaku hidup sehat? Ya kita tentukan pertama tujuan. Tujuannya apa? Kita mau perilaku hidup sehat ini. Tujuan jangka pendeknya apa? Kan misalnya ya, tujuan jangka pendeknya ya udah dok pengen turunin berat badan gitu. Tujuan jangka panjangnya apa? Tujuan jangka panjangnya misalnya apa? Kita mau umur kita lebih lama dengan umur kita lebih lama, tapi umur kitanya juga sehat gitu. Jadi bukan sakit-sakitan umur lama tapi sakit-sakitan juga kurang baik kan gitu ya. Yang kedua apa? Kita lihat peran kita di masyarakat. Kenapa sih peran kita di masyarakat dan keluarga? Kenapa kita mau berperilaku hidup sehat? Ya tentu kita mau menjadi orang yang memang hadir gitu ya, baik untuk diri kita, hadir untuk keluarga gitu. Kita kan punya keluarga ya, pasti kita mau sehat di mata keluarga kita. Kita punya peran di kantor, ya masa kita nggak pengen sehat gitu, biar kita memang melakukan peran kita dengan sesuai gitu ya. Jadi pastikan goalnya apa, target jangka pendek, target jangka panjangnya, dan ingat-ingat lagi kita tuh hidup di dunia punya peran gitu. Kalau kita tidak melakukan peran kita dengan maksimal gitu ya, karena badan kita nggak sehat kan, jadi semuanya sia-sia. Yang kedua adalah
beda nggak sih perilaku hidup sehat pada remaja dan orang dewasa? Kalau remaja ya, remaja tuh kan biasanya kalau orang ngomong remaja tuh di atas 13 tahun ya. Ibu-ibu yang anaknya udah SMP itu biasanya pasti nyebutnya anak saya preteen, jadi awal remaja gitu ya. Biasanya anak-anak remaja itu dia butuh kebutuhan kalori lebih banyak ya, kebutuhan protein lebih banyak. Kenapa? Dia masih tumbuh lebih tinggi, masih tumbuh lebih besar gitu. Jadi memang kebutuhan kalorinya banyak, nggak apa-apa gitu untuk orang-orang remaja kebutuhan kalorinya banyak gitu, tapi kita harus lihat juga nih dengan kebutuhan kalori dia yang banyak, dia jadi obesitas nggak tuh? Misalnya anak-anak SMP itu atau anak-anak SMA itu jadi obesitas apa enggak? Nah, harus dilihat kayak gitu. Jadi, kasih kebutuhan kalori banyak untuk dia lebih tumbuh dan berkembang, tapi kita lihat juga kita kasih beberapa aktivitas fisik atau latihan fisik yang dia sukai. Misalnya ada aktivitas ekskul olahraga, tapi ada aktivitas juga yang misalnya cuma duduk gitu ya, coding atau apa. Jadi dibarengi. Kalorinya kalau bisa sih disesuaikan aja, nggak usah dibatas-batasi. Yang penting dia aktivitas fisik di luarnya tuh banyak. Ya, jadi kadang-kadang kan suka takut gendut deh ini makanannya dibatas-batasin. Kalau dia masih tubuhnya masih nggak gendut-gendut banget nggak apa-apa Bu. Misalnya masih BMI di atas normal dikit gitu, nggak apa-apa kasih makanan aja yang banyak. Tapi dia aktivitas di luarnya ekskulnya yang dibanyakin agar dia energinya kebakar lebih banyak gitu ya. Jadi kebutuhan energinya juga banyak seperti itu. Oke, semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Fani ya. Jadi mindset-nya adalah bahwa sehat itu menjadi suatu kebutuhan ya dok ya, supaya Betul. ya tidak kita lakukannya tidak terpaksa ya, karena kita butuh pastinya. Oke, lanjut ya dok ya. Ini pertanyaan Ibu Catherine dok. Ini Ibu Catherine ini mau nurunin berat badan, tapi Bu Catherine ini takut dok, yang ototnya hilang gitu. Gimana dok? Nurunin berat badan tapi masa ototnya nggak hilang? Oh, nurunin berat badan tapi masa ototnya nggak hilang. Oke, itu harus dibarengi sama tadi yang latihan yang tadi saya jelaskan di slide. Jadi biasanya Ibu, kalau kita kan orang awam nggak tahu ya. Biasanya orang awam tuh nggak tahu tuh, taunya cuman latihan yang kardio. Jadi latihan kardio berat badannya turun gitu, tapi ototnya gloyor gitu, jadi kayak kok nggak bagus gitu ya. Nah, itu dibarengi dengan latihan yang tadi meningkatkan massa otot gitu. Jadi di-combine. Dengan kita combine kayak gitu, nanti kelihatan tuh kita berat badannya turun, tapi massa otot kita stabil. Nah, dan kalau mau lebih advance, kita ada tuh Bu di rumah sakit gitu ya, pemeriksaan dengan untuk melihat komposisi massa tubuh kita yang lebih akurat. Jadi ada persen lemaknya berapa, persen ototnya berapa, massa ototnya berapa, bahkan ada umur metabolik. Jadi kita misalnya umurnya 35 gitu ya, tapi diperiksa pakai alat itu umur metabolik kita 45 gitu, lebih tua gitu ya. Itu ada tuh pemeriksaan lebih advance gitu. Di situ Ibu bisa tuh lakukan pre 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 kita penurunan berat badan. Jadi awal kita cek, oh ini komposisi kita situ. Nanti begitu kita lagi program penurunan berat badan, misalnya kita udah latihan 4 minggu, kita cek lagi tuh pakai alat itu. Nanti kita lihat tuh, oh ternyata massa otot kita tetap nih, nggak turun gitu. Bagusnya combine, jadi latihan kardio sama latihan yang meningkatkan massa otot itu. Gitu. Oke, berarti jangan lupa melakukan olahraga penguatan otot ya dok ya, supaya massa ototnya tidak hilang. Lanjutnya dok, pertanyaan dari Ibu Catherine ya, dari Mbak Catherine menanyakan, oh ini sudah tadi. Ibu Sela selanjutnya dok. Ibu Sela ini bertanya bagaimana mengatur strategi kalori untuk diet berdasarkan berat badan. Kayaknya nanya nih gimana cara ngitungnya. Kayaknya tadi sudah dijelaskan ya oleh Dokter Sela ya. Iya. Bagaimana? Nah, jadi misalnya Ibu Sheila tingginya berapa?
Saya Tidak ada data nih kebetulan dok. nggak ada data ya. Seperti Misalnya iya. Ibu Sheila, misalnya Ibu Sheila angkanya berapa ya? Yang ini yang gampang. Misalnya tinggi badannya 160 ya, tinggi badannya 160 cm, tapi berat badannya 70 ya. Berarti berat badannya 70 ideal apa enggak? Enggak ya, obesitas. Saya itu obesitas. Nah, Ibu hitung dulu berat badan ideal Ibu berapa? Caranya, udah tahu belum nih? Ini kalau belum tahu ngitung cara berat badan ideal, ini kita nggak bisa maju ke hitung kebutuhan kalori. Jadi berat badan ideal itu tinggi badan kurang 100 dikurang 10% kali tinggi badan kurang 100. Jadi misalnya tadi ya tinggi badannya 160. 160 kurang 100 berarti 160 kurang 100 berarti 60. 60 dikurang 10% dari 60. Berarti 60 kurang 6. Berarti berat badan ideal Ibu 56. Gitu ya. Anggap aja ya. Seseorang wanita dengan tinggi badan 160 cm, berat badannya 70, oh ternyata berat badan idealnya adalah 56. Oh berarti, oke, kebutuhan kalori per harinya berapa? 56 ya tadi. Bukan 56 dong, 54. Kan 60 kurang 6. 54. 54 dikali Ibu misalnya aktivitasnya sedang. Jadi selain Ibu di kantor, Ibu juga keluar kantor, ketemu klien dan sebagainya, ke lapangan dan sebagainya. Anggaplah standar kalorinya adalah 30 kalori ya. Jadi tadi 54 dikali 30 kalori. 54 kali 30 kalori. 1620 kalori. Nah, dari 1620 kalori itu Ibu breakdown lagi, Bu. Gitu. Breakdown lagi misalnya apa? 1620 kalori ya. Kebutuhan karbohidratnya kan 45%. Berarti 45% kali 1620 kalori. Terus nanti kebutuhan proteinnya berapa? 20%. 20% kali 1650. Seperti itu, Bu. Gitu. Atau gampangnya gini, atau itu kan pusing ya, dari karbohidrat, protein, lemak. Ibu bagi langsung aja nih ke 3 kali makanan utama. Jadi makan pagi kan 30%. 30% kali 1620. 30% kali 1620 berarti jumlahnya 486 kalori. Jadi Ibu kalau sarapan pagi cuman boleh anggap aja 500 kalori. Mentok. Ibu nggak boleh lebih tuh kalau makan pagi lebih dari 500 kalori nggak boleh. Makan siang kan 30%-nya dari total kalori sehari. Berarti Ibu cuma butuh 500 kalori juga. Makan malam cuma butuh 20%. 20% berarti sekitar 20%-nya berarti sekitar 200 kalori gitu. Jadi kayak gitu. Ibu nanti dari makan pagi nih, dari makan pagi kan 500 kalori. Ibu bagi-bagi lagi 500 kalori, gue karbohidratnya berapa banyak, lemaknya berapa banyak, proteinnya berapa banyak gitu. Saran saya, Bu, nih ya. Ini kan udah dapat nih udah dapat cara perhitungan berat badan ideal ya dari saya. Terus hitung-hitungan yang tadi juga udah dapat tuh. Terus daftar komposisi makanan dan sebagainya. Nanti Ibu kalau misalnya di kantor ada klinik, Ibu tes dokternya, tanya, bantuin ngitungin, gitu. Atau pas Ibu MCU, misalnya ada konsultasi gizi, Ibu tanya, ini gimana ya dok ngeracik ininya untuk komposisi dan sebagainya, gitu ya. Oke. Kalau kantornya jemput, kayaknya nanti tanya ke saya deh dok. Oke, dok, kita lanjut ya dok ya. Iya. Pertanyaan banyak banget ini. Saya coba pilihin aja ya yang pertanyaan-pertanyaan yang Iya. sama saya lewati. Dok, ini ada pertanyaan. Kalau mau nurunin berat badan, ya kondisinya overweight sekarang, yang perlu kita fokuskan itu mencapai berat badan ideal itu melalui fat loss dulu atau weight loss dulu, atau keduanya dilakukan secara bersamaan. Kalau fat loss itu kan susah ya Pak, kelihatannya susah. Fat loss itu kita nggak bisa lihat, kayak misalnya saya nih, nggak punya alat kayak tadi tuh InBody atau Tanita, merek Tanita gitu, InBody. Saya nggak bisa lihat persen lemak saya. Saya mau nurunin berat badan, tapi saya nggak tahu nih lemak saya udah turun apa enggak. Yang gampang dilakukan untuk orang awam itu weight loss. Jadi Bapak bisa lihat weight loss-nya tuh misalnya
weight loss itu yang bagus 0,5 sampai 0,8 kilogram per 2 minggu ya, kalau nggak salah 2 minggu apa sebulan saya lupa deh. Jadi penurunan berat badan itu juga nggak boleh drastis gitu. Nah nanti Bapak lihat tuh 2 minggu, oh ya berat badannya turun. Terus 2 minggu lagi berat badannya turun, atau mungkin ukur dari lingkar perut. Jadi kita hitung yang gampang-gampang dulu Pak. Nggak bisa kita dari persen lemak. Persen lemak itu harus pakai alat. Persen lemak nanti aja, misalnya udah 2 bulan nih. Udah 2 bulan Bapak udah dapat nih, oh turun nih 5 kilo dalam 2 bulan. Kita harapkan ternyata persen lemaknya insya Allah itu turun juga gitu. Kita cek secara objektif dengan alat. Untuk kita orang awam, kita pantau dengan timbangan yang kita punya di rumah. Berat badan kita berkurang tiap harinya, gitu ya. Lingkar perut kita berkurang tiap harinya, gitu. Dengan kita weight loss-nya berkurang, itu biasanya ya, saya kurang tahu juga sih secara statistiknya. Dengan weight loss kita berkurang, dia fat loss-nya juga berkurang Pak sebenarnya. Tapi fat loss itu kan hanya bisa kita lihat pakai alat, gitu ya. Oke dok, berarti yang paling mudah kalau di rumah bisa diukur pakai timbangan dulu. Tapi kalau insan kalbe yang ikut Wellfit Challenge bisa join, nanti bisa diukur setiap 2 minggu sekali ya pakai alat yang tadi dokter Dwitya ada tuh di slide-nya, pakai BIA tuh. Jadi bisa ketahuan masa lemaknya berapa, masa ototnya berapa gitu ya. Oke dok, pertanyaan berikutnya dari Bu Priyanka. Nah, ini nanya terkait dengan makanan organik dok. Gimana dok pendapat dokter? Sekarang kan banyak sayur organik, ada ayam organik gitu ya. Nah, apakah benar makanan organik itu lebih sehat dibandingkan makanan konvensional? Mungkin makanan organik di sini ya dok, maksudnya. Iya, klaimnya begitu ya. Sebenarnya prinsipnya adalah kalimat makanan organik itu adalah dia nggak gunain bahan-bahan kimia ya. Jadi misalnya dia semprotan hamanya nggak pakai bahan kimia, atau pupuknya juga pupuk yang ramah gitu ya. Sebenarnya memang kalau secara klaim gitu kan, makanan organik itu lebih baik ya, karena memang kan dia udah nggak terpapar tuh dari dia proses penanaman sampai dia nanti dipanen gitu. Dia kan memang udah lebih, istilahnya udah menang 10 langkah gitu ya dari makanan ya, dari bahan makanan yang biasanya menang dalam artian dia kan udah dalam proses pembuatannya dia udah nggak pakai bahan-bahan kimia gitu ya. Jelas dia lebih baik ya sebenarnya. Kalau memang itu diklaimnya dia nggak pakai bahan-bahan kimia, itu dia lebih baik. Nah tetapi makanan-makanan kita kan nggak bisa mungkin ya, atau keterbatasan dana kita nggak bisa beli selalu gitu ya makanan yang organik. Kita beli makanan biasa yang ada di pasar. Itu kan juga ada prosesnya Bu. Kita cuci makanan itu, kita bersihkan, terus kita masak dengan bahan-bahan yang bagus juga. Jadi insya Allah makanan yang walaupun dia nggak murni-murni klaim dia diklaim organik, dengan kita proses pre pembuatan makanannya bagus, terus kita tadi jurus masaknya baik gitu, ya insya Allah dia komposisi makanan yang kita harapkan dari makanan itu juga bagus gitu. Jadi misalnya kita harapkan nutrisi dari sayurnya baik, ya akan baik juga karena kita preparationnya juga bagus kan gitu. Jadi jangan, ya tetaplah misalnya Ibu kalau gitu tuh kalau di dunia yang penuh informasi ini kan kita kadang memang pusing ya, informasi banyak banget, mana yang harus dipercaya gitu ya, gitu. Prinsipnya jangan ngoyo harus yang terbaik gitu. Dengan proses-proses yang kita lakukan juga baik gitu ya. Kita juga bisa pakai makanan-makanan yang memang sudah ada di pasar tradisional pada umumnya, nggak masalah gitu, asal prosesnya kita ikutin dengan baik, kita nyucinya benar, kita ngolahnya benar. Tadi makanya kan selain 3J,
ada 1J tambahan, jurus masaknya bener gitu ya. Kalau makanannya udah nggak organik, terus kerjaannya digoreng, goreng pakai minyak yang 3 hari lalu, itu minyaknya aja udah hitam gitu kan, itu udah penuh dengan asam lemak gitu. Jadi jangan takut, makanan yang biasa juga yang nggak ada klaim organik sebenarnya tetap baik kalau kita melakukan proses-proses pengolahan yang baik. Karena minyak yang makin hitam rasanya lebih enak tuh katanya. Jadi glowing. Iya ya katanya begitu. Ya, jadi makanan yang sehat jangan sampai jurus masaknya salah gitu ya, Dok ya. Karena nanti Iya ya betul. akhirnya menjadi makanan yang tidak sehat juga ya, Dok ya. Salah satunya adalah makanan yang terlalu banyak Iya. dimasak dalam minyak mendidih panas gitu ya. Deep fried food gitu istilahnya, Dok ya. Dok, ini ada pertanyaan, Ya. nggak ada namanya, tapi ini saya pertanyaan ini cukup menggelitik saya nih, Dok. Lebih baik mana, Dok? Orang berolahraga tapi merokok atau tidak berolahraga tapi nggak merokok? Pertanyaannya ngenyek juga sih ini. Oke. Tidak berolahraga tapi perokok. Gimana? Ya, berolahraga tapi dia ngerokok. Yang Hmm. satu lagi nggak suka olahraga tapi nggak ngerokok. Jadi mendingan yang mana, Dok? Iya. Ini biasanya mungkin di pertanyaannya biasanya orang yang rokok nih nanya nih kayak gini nih. Jadi butuh Yang bisa ngerokok, validasi, Dok. butuh validasi untuk pembenaran gitu ya. Jadi nggak dua-duanya. Rokok itu nggak bagus. Rokok itu nggak bagus ya. Jadi nanti udah lewat sih kemarin tuh ya. Kemarin rokok itu kalau nggak salah Hari Tembakau Sedunia itu saya ngisi juga bulan Mei ya kemarin ya, 30 Mei. 30 Mei kemarin tuh Bapak Hari Tembakau Sedunia loh. Bapak ada baca-baca nggak di medsos atau di mana gitu ya. Jadi rokok itu tidak baik. Rokok itu isinya racun semua. Jadi dia isinya banyak hal racun gitu. Jadi dia isinya ada komponen cat, komponen itu, komponen benzen dan sebagainya. Komponen yang dia bisa untuk memicu cancer. Itu untuk yang perokok ya. Jadi perokok itu bahkan ya Pak di jurnal-jurnal yang terbaru dia bisa mengalahkan faktor genetik untuk terjadinya kanker paru. Jadi faktor genetiknya nggak ada, tapi dia perokok, terjadi aja tuh kanker paru gitu ya. Jadi saya nggak sarankan sama sekali, saya no sih untuk merokok ya. Di Indonesia juga kalau Bapak lihat gitu ya di medsos baru-baru ini sering tuh diposting. Indonesia adalah negara juara pertama dengan laki-laki perokok terbanyak gitu. Jadi nggak sama sekali. Rokok itu nggak sama sekali. Rokok itu kalau kita ngomong bicara rokok ya sama orang yang perokok itu susahnya minta ampun. Susah banget. Susah banget. Ada aja jawabannya gitu. Ada aja jawabannya. Tapi intinya saya mau bilang rokok itu nggak bagus. Bahkan rokok itu ya Pak sebenarnya. Jadi kita ngerokok nih. Asapnya kan keluar nih ya dari rokok itu. Dia asapnya nempel loh di karpet. Pernah dengar nggak asapnya itu bisa nempel di karpet, di meja, di kursi pas kita duduk-duduk sore gitu. Jadi asapnya tuh kemana-mana. Bahkan asapnya kalau misalnya kita ngobrol sama istri, itu asapnya yang keluar dari mulut kita itu bisa masuk ke tubuh istri kita, anak kita dan sebagainya. Jadi no ngerokok. Kalau orang bilang itu ngerokok tapi nggak meninggal dok, nggak mati karena rokok gitu, nggak kena kanker paru, itu paling sering saya ditanya seperti itu. Sebenarnya kan ada ya takdir yang bisa diubah gitu ya. Jadi ya terserah kita kan nggak tahu meninggalnya karena apa. Kita kan nggak tahu mau bakal meninggal karena apa. Jadi karena kita nggak tahu bakal meninggal karena apa, saya sih nggak gambling meninggal ngerokok gitu daripada kita gambling gitu. Sekarang kita ngerokok, kita gambling gitu. Mungkin aja gue nggak bakal meninggal karena rokok. Ya nggak ada yang tahu. Kita sih nggak ambil peluang itu ya. Jadi no, nggak ada pilihan untuk dua-duanya itu. Pokoknya saya pilih yang tidak merokok. Ya, saya pilih yang tidak merokok. Kalau yang tidak olahraga itu masih bisa disiasati. Misalnya gini, dia berat badannya normal.
ya mungkin dia nggak butuh latihan fisik secara rutin. Berat badannya normal nih, dia nggak butuh dia nggak butuh nih misalnya latihan fisik secara rutin gitu yang tadi saya bilang 150 menit per minggu sesuai dengan kolegium sport di Amerika. Ya, itu kan olahraga aktivitas fisik minimal 150 per menit. Dia misalnya nggak olahraga, saya lebih pilih nggak olahraga dengan syarat orangnya berat badannya normal. Misalnya dokter jaga atau koas mondar-mandir sana sini itu juga nggak perlu olahraga dia udah mondar-mandir 10.000 langkah. Iya, residen gitu ya. Atau misalnya kita petugas office boy di kantor yang 10 lantai. Office boy-nya cuma 2, dia mondar-mandir ya nggak masalah gitu. Nah, ya kan olahraga nggak masalah gitu. Tapi kalau yang obesitas, overweight, ya kurang banyak-banyakin gerak lah gitu. Kita kan udah sadar diri nih, kita overweight, kita obesitas. Masa kita kerjanya masih duduk terus gitu ya, tambah-tambah kita nggak kuat jalan nanti. Dikit-dikit buka pintu mobil duduk. Habis keluar dari mobil di parkiran, cari parkirannya paling deket mall. Saya suka gitu tuh sama keluarga suami. Cari parkiran selalu yang deket lobi. Selalu mutar sampai 10 menit. Kenapa? Demi deket lobi, biar kita jalannya seciprit gitu. Harusnya sadar diri untuk diri kita. Kalau misalnya kita overweight, obesitas, ya kita gerak. Kalau kita nggak bisa latihan fisik rutin, yang tadi saya bilang, start slow, go slow. Jadi mulailah apa yang bisa Bapak lakukan. Misalnya parkir agak jauh, turun dari MRT agak jauh untuk ke ini gitu. Jadi kita jalan dikit-dikit. Nanti kalau kita udah jalan dikit-dikit, Bapak tahu nggak olahraga itu mengeluarkan endorfin katanya. Makanya orang-orang yang suka nih buat komunitas olahraga gitu ya. Bahkan di dunia kedokteran ada kan kedodoran. Jadi kedokteran run. Jadi komunitas dokter-dokter yang suka lari gitu. Jadi kita gabung ke komunitas gitu. Nanti kalau kita gabung ke komunitas ada tuh yang ngajak kita, "Yuk minggu ini ke sini." gitu. Minimal kalau kita misalnya larinya belum bisa secepat mereka, ya minimal dapatlah sejam sekian kilometer kita jalan kaki, lumayan gitu. Kalau olahraga tuh masih bisa dikompromiin. Maksudnya dikompromiin yang tadi saya bilang, start slow, go slow. Mulai dari awal aja gitu. Tapi bukan berarti nggak olahraga sama sekali. Kan tadi saya bilang, ada aktivitas fisik kan, NEPA, non-exercise physical activity. Itu aja dulu dilakuin. Itu dulu dilakuin, nanti kita lakukan yang latihan fisik yang teratur. Tapi kalau rokok, harga mati no. Kalau saya sih no ya. Rokok itu jangan Pak. Berbahaya buat diri sendiri, berbahaya kasihan buat orang lain, terus uang kebuang percuma. Buat apa gitu ya kalau saya. Gitu ya Pak. Katakan tidak pada merokok gitu ya dok ya. Iya, tidak. Iya makanya dia yang nanya juga nggak ditulis namanya, mungkin takut dimarahin Anonim sama ya. dokter Dwit ya. Iya anonim makanya takut Ya, Pak. dimarahin nih sama dokter Dwit ya. Didengar ya Sama Pak, takut no untuk merokok. sama takut dicari juga sama HRD kayaknya nih dok. Jadi nggak ditulis Iya, namanya. betul. Jadi kayaknya kalau suruh orang berhenti merokok itu sulitnya seperti menghilangkan tukang parkir di Indomaret kalau saya dok. Susah Iya, ya. iya benar. Ada aja jawabannya kalau lagi Ada ngomong aja gitu ya. Nah, rokok. tiba-tiba nongol. Oke dok, pertanyaan terakhir ya dok ya, karena waktu Ya. kita sudah hampir habis. Ini dari Bapak Muhammad Eka Nugraha. Pada saat habis berolahraga atau aktivitas fisik katanya terasa nyeri pada otot. Nah, untuk ngilangin nyeri-nyeri di otot nih dok, sarannya gimana? Apakah minum obat penghilang nyeri? Atau minum vitamin? Atau banyak-banyak makan protein? Seperti daging-daging dan sebagainya. Oke, jadi kalau olahraga tadi ya Pak, saya agak lupa tuh. Caranya benar, jadi harus didahului dengan pemanasan, inti, baru pendinginan. Kalau misalnya olahraga, kenapa sih kita suka nyeri segala macam? Itu namanya DOMS. Jadi saya lupa ya singkatannya apa nih, karena saya bukan praktisi olahraga. Jadi DOMS atau apa ya ini? Jadi nyeri otot yang singkatan bahasa Inggrisnya. Jadi itu memang muncul Pak pada saat kita selesai berolahraga, nyeri DOMS. Jadi
ketika kita berolahraga misalnya, itu ada, peningkatan asam laktat yang terjadi. Ya, ketika terjadi peningkatan asam laktat di dalam tubuh kita, dia merangsang rasa nyeri, gitu. Merangsang rasa nyeri. Nah, caranya bagaimana kalau misalnya kita nyeri, minum obat nyeri atau apa, biasanya itu bisa baik dengan istirahat atau kompres. Itu biasanya hilang, DOMS itu. Nah, biasanya DOMS ini terjadi pada orang-orang yang memang nggak rutin berolahraga, jadi ototnya kaget gitu. Atau dia tidak melalui tahapan yang tadi, dia, nggak pakai pemanasan dulu, jadi langsung ujuk-ujuk gitu, langsung yang heboh pisan gitu. Jadi, langsung heboh gitu, jadi, dan selesai nggak pakai pendinginan, jadi, timbullah nyeri otot. Caranya apa? Bagaimana cara menghilangkan nyeri otot tersebut? Biasanya nggak pakai obat-obat kimia, Pak. Beda dengan obat-obat kimia. Obat-obat kimia tuh biasanya Eee, nggak pakai sih untuk yang nyeri otot, dengan kita relaksasi sendiri, kita kompres gitu, dia biasanya nyeri otot setelah olahraga akan hilang. Bapak coba deh misalnya, terjadi kayak gitu, sama tahapannya harus diperhatikan ya, harus lewat pemanasan dulu. Oke, Dok. DOMS tadi delay onset muscle soreness ya, Dok ya? Oh iya, Akibat saya laktat itu lupa ya? Iya, singkatannya apa. delay onset muscle soreness. Ya, Ya. nyeri pada otot ya setelah berolahraga Jadi ya, dia biasa. memang nyerinya bukan pas kita lagi olahraga. Ada kan tuh kalau kita lagi Ya, olahraga tuh ya nyeri DOMS itu aduh kayak digebukin gitu. Itu iya, biasanya orang-orang yang nggak suka olahraga tuh muncul kayak gitu. iya. Biasanya besoknya tuh, Dok. Jadinya Iya karena sakit, terus dia jadinya kapok nggak mau olahraga lagi. bener. Makanya bagusnya kalau olahraga yang kayak butuh waktu lama atau apa, Sabtu. Minggunya kan kita libur. Jangan di Minggu. Di Minggu dia munculnya Senin. Udah deh, nggak konsentrasi. Betul, betul. Ya. Oke, Dokter Ditya, terima kasih atas jawaban-jawaban yang luar biasa ya, atas pertanyaan-pertanyaan dari insan kalbi yang juga luar biasa ya, sangat antusias. Saya lihat ini pertanyaannya sampai 20, Dok. Ya, ada beberapa mohon maaf kalau tidak terbacakan karena memang waktu juga yang membatasi ya, Dokter Ditya untuk bisa menjawab semua pertanyaan dari insan kalbe ya. Jadi kalau kita lihat tadi ya, saat ini waktu juga sudah habis ya. Saya ucapkan banyak terima kasih pastinya untuk Dokter Ditya ya atas paparannya yang sangat inspiratif, informatif ya, mudah dicerna juga ya. Terima kasih juga untuk jawaban atas pertanyaan-pertanyaan secara sabar ya, satu-satu semua dijawab, dijelaskan oleh Dokter Ditya ya, apalagi kalau sudah soal ngerokok, waduh bisa panjang itu urusannya ya. Hari ini kita mendapatkan Iya. wawasan baru yang sangat berharga ya, betapa pentingnya menjaga kesehatan melalui pola makan yang benar, demikian juga untuk olahraga yang teratur. Semoga ilmu yang beliau sampaikan bisa menjadi bekal bagi kita untuk memulai ya pastinya dan melanjutkan gaya hidup sehat. Artinya nggak berhenti sampai di sini aja ya Dokter Ditya ya. Yang paling Betul. penting apa yang sudah disampaikan Dokter Ditya kita lakukan secara berkesinambungan. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Dokter Ditya dan juga kepada semua insan kalbe ya atas partisipasinya, antusiasmenya yang luar biasa. Ya, serta pertanyaan yang diajukan juga menunjukkan bahwa kita semua itu sebenarnya punya kesadaran yang kuat, Dok, dan punya keinginan ya untuk menjadi pribadi atau insan kalbe yang lebih sehat. Jadi sharing hari ini ingat bukanlah akhir melainkan sebuah awal ya. Awal bagi kita untuk lebih percaya atau peduli pada diri kita, ingat untuk menjadi awal investasi kesehatan jangka panjang, menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif. Insan kalbe ingat, kesehatan itu mahal saat kita tidak memilikinya. Mari kita jadikan kesehatan sebagai prioritas utama dalam hidup kita dan semakin semangat dalam mengikuti program WellFit 66 Day Challenge. Semoga dengan bekal ilmu sharing dari Dr. Ditya hari ini, kita semua dapat menerapkan kebiasaan baik, khususnya dalam pola makan, berolahraga, sehingga kita menjadi karyawan yang lebih sehat, lebih energik, dan tentu saja lebih produktif dan berkarya. Akhir kata, saya selaku moderator pada hari ini mengucapkan banyak terima kasih dan memohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam memandu acara pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, salam sehat.
Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.